Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik di channel Prediksi Fisika. Pada video kali ini adalah pembahasan tentang bedah kisi-kisi ASPD IPA SMP yang terakhir. Jadi di sini kita bahas yang bagian terakhir untuk kisi-kisi ASPD. Untuk itu marilah kita ikuti bareng-bareng pembahasan pada video kali ini. Yang belum nonton video-video sebelumnya bisa ditonton di bagian playlist ya. Nanti bisa diikuti dari part pertama sampai yang terakhir. Oke, langsung saja dari yang nomor satu. Nomor satu di sini kita bicara tentang namanya cahaya. Jadi di cahaya ini nanti akan terbagi jadi beberapa. Yang pertama adalah berkaitan sama cermin dan lensa ya. Nah, di sini sudah saya kelompokkan. Yang pertama ada namanya cermin cekung dan lensa cembung. Cermin cekung ini saya satukan sama lensa cembung karena memiliki sifat yang sama ya. Jadi memiliki sifat yang sama. Terus saya gambarkan dulu sekilas ya tentang cermin cekung itu ya. Ini cermin cekung. Di sini ada fokus, ini dua fokus ya. Terus ini fokus, ini juga dua fokus. Terus di sini ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ini ruang 4. Nah, dia. Terus kalau lensa cembung ini seperti ini, hampir mirip ya, hampir sama. Jadi ini ada ini fokus, dua fokus, fokus, dua fokus ya. Dan juga sama, ini ruang 1, 2, ruang 3. Ini juga, ini ruang 1 juga bisa dikatakan ruang 4 ya. Ruang 4. Terus ini juga ruang 4. Ini ruang 2, ini ruang 3. Ya, nah terus di cermin cekung dan lensa cembung itu nanti berlaku namanya ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5 ya. Jadi ruang benda tambah ruang bayangan itu sama dengan 5 gitu ya. Maka dari itu tinggal kita isikan ke tabel ya. Jadi ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Oke, yang pertama itu ketika benda di ruang 1 gitu ya. Jadi ketika benda berada di ruang 1 di sini, ya kan, maka bayangannya di mana? Berarti bayangannya di ruang 4. Karena kan tinggal 1 tambah 4 sama dengan 5. Terus sifatnya maya, ya kan? Tegak diperbesar. Nah, diperbesar gitu ya. Terus ketika benda di ruang 2, maka di ruang 3 bayangannya sifatnya nyata. Nyata terbalik diperbesar. Nah, diperbesar. Terus untuk benda di ruang 3, maka bayangannya di ruang 2, sorry. Ruang 2, karena kan 3 tambah 2 sama dengan 5 ya. Maka jadi nyata terbalik diperkecil tapi. Nah, terus bedanya untuk cermin cekung dan lensa cembung itu di bagian letak maya dan letak nyata. Untuk cermin cekung, jadi maya di cermin cekung itu letaknya di belakang. Jadi maya itu di belakang, sedangkan nyata itu yang di depan. Sedangkan untuk lensa cembung, maya itu yang di depan lensa, sedangkan nyata itu yang di belakang. Jadi antara cermin cekung dan lensa cembung itu bedanya cuma di letak maya dan letak nyatanya, tapi secara sifat sama gitu ya. Terus untuk cermin cembung dan lensa cekung ini di sini nanti tidak berlaku lagi tadi, tidak berlaku ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Nah, jadi di cermin cembung dan lensa cekung nggak berlaku itu ya. Nah, saya gambarkan dulu sketsanya. Jadi ini cermin cembung. Jadi ini fokus, ini dua fokus, ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ini sini ruang 4. Terus untuk lensa cekung ini ya. Fokus, dua fokus, ini ruang 1 ataupun ruang 4 ya. Ini ruang 2, ruang 3. Ini di sini ini juga ruang 4. Terus ini fokus tadi, terus ini dua fokus, ini ruang 2, ini ruang 3. Nah, di sini nanti tidak berlaku tadi ya, tidak berlaku
ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Nah, berlakunya gimana? Jadi di cermin cembung sama lensa cekung itu nanti cuma memiliki namanya satu sifat gitu ya. Jadi ketika benda mau di ruang 1 ya, mau di ruang 1, mau di ruang 2, mau di ruang 3, nanti bayangannya itu cuma ada di satu tempat gitu ya. Cuma ada di satu tempat. Untuk cermin cembung, untuk cermin ya, itu nanti bayangannya itu ada di ruang 4. Nah, ini untuk yang cermin. Jadi untuk cermin nanti itu bayangannya itu berada di ruang 4 di belakang ya, yang di belakang. Sedangkan untuk si lensa ya, lensa cekung itu berada di 4 yang 4 yang di depan. Tapi 4 yang depan ini 4 depan. 4 depan yang untuk lensa. Nah, ini ya. Lensa. Jadi ini ya. Jadi bedanya 4 yang di cermin itu yang di belakang ya, 4 belakang, sedangkan 4 yang di depan itu untuk yang lensa. Jadi gitu ya. Jadi dimanapun letak bendanya, di ruang 1, 2, 3, nanti bayangannya tetap di ruang 4. Untuk cermin 4 di belakang, untuk lensa 4 di depan. Terus sifatnya apa? Sifatnya sama, yaitu maya tegak ya, maya tegak diperkecil. Nah, sifatnya selalu sama, yaitu cuma satu, yaitu maya tegak diperkecil. Gitu ya. Untuk persamaan bayangannya, yang pertama yang kita kenal adalah, untuk persamaan yang pertama adalah yang itu, yang 1/f itu ya. Yang 1/f sama dengan 1/SO ditambah 1/SI gitu ya. Nah, F itu tadi nilai fokus lensa ataupun fokus cermin. Terus SO itu jarak benda, SI itu jarak bayangan. Nah, nanti SI dari, kan ini nanti dari persamaan ini kita bisa menghitung namanya jarak bayangan atau SI. Nah, nanti ketika adik-adik menghitung jarak bayangan dengan persamaan ini, ketika nanti SI-nya itu positif, jadi ketika SI sama dengan positif ya. Jadi ketika dihitung terus hasilnya positif, maka apa? Maka sifatnya adalah nyata. Nah, nyata itu pasangannya sama terbalik ya, jadi nyata terbalik. Terus kalau dia ngitung terus SI-nya sama dengan negatif ketemunya, maka sifatnya maya tegak. Jadi maya tegak. Ya. Terus untuk persamaan bayangan, perbesaran bayangan, untuk perbesaran bayangan itu M, berarti M itu tinggal dibandingkan antara jarak bayangan dengan jarak benda. Berarti apa? Jadi SI/SO ataupun ketinggian bayangan dibagi ketinggian benda. Tapi jangan lupa dikasih tanda mutlak, karena perbesaran itu kan nilainya positif. Contohnya di sini adalah menggunakan namanya lensa cembung yang berada pada kamera ya. Jadi di sini kita selidiki dulu, di sini ada seseorang dengan tinggi 160 di foto, terus nanti bayangannya di sini dengan tinggi 8 cm. Terus ini jarak bayangannya adalah 10 cm gitu ya. Berarti kita tulis dulu yang diketahui ya. Jadi yang kita tahu dulu adalah yang pertama ini ya, 160 itu adalah H0. H0 itu tinggi bendanya 160. Terus ini 8 cm itu adalah tinggi bayangan. 8 cm. Terus ini yang 10 cm ini adalah jarak bayangan, karena kan ini bayangannya di sini ke lensa. Jadi jarak bayangan berarti SI sama dengan 10 cm. Nah, terus di soal untuk mendapatkan gambar pemain sepak bola yang jelas, maka fokus lensa dan jarak pemain sepak bola dari lensa adalah berapa? Nah, di sini kita nyari yang pertama ada fokus lensa, yang kedua ada namanya jarak pemain sepak bola dari lensa atau jarak benda gitu ya. Nah, biar enak, yang pertama kita cari dulu yang pertama adalah jarak pemain sepak bola dari lensa atau cari SO dulu. Jadi yang pertama adalah cari SO. SO tadi adalah jarak antara ini pemain dengan lensa. Jadi ini ya namanya SO yang ini. Nah, SO itu yang ini. Nah, SO. Nah, kita cari pakai apa? Kita cari pakai persamaan besaran. Apa tadi? Bahwasanya M sama dengan SI/SO sama dengan HI/HO. Nah,
Yang kita pakai yang ini, Dek. Yang kita pakai yang ini. Nah, yang ini yang saya lingkari. Nah, SI-nya kan udah tahu ini tadi 10 cm ya. SI udah tahu 10 cm, dapat 10 dibagi SO-nya tadi yang dicari. Berarti per SO sama dengan HI-nya tadi 8, berarti tinggal 8 per 160. Gitu kan ya. Nah, dari situ maka tinggal kita hitung. Berarti ini 8 sama 16 kan, atas dapat 1, bawah dapat 2. Berarti dapat 20, terus kali silang kan ya. Jadi SO sama dengan tinggal 10 dikali 20. Maka SO-nya sama dengan 200 cm. Ya, maka jarak benda atau jarak pemain tadi ke kamera atau ke lensa tadi adalah sejauh 200 cm. Habis itu baru kita apa? Cari F. Nah, cari F-nya pakai apa? Pakai tadi persamaan bayangan tadi. Apa? 1 per F sama dengan 1 per SO tambah 1 per SI. Gitu. Lanjut, mau jadi 1 per F sama dengan 1 per SO-nya tadi dia tahu 200. 1 per 200 ditambah 1 per SI tadi 10. Gitu ya. Mau jadi 1 per F sama dengan per samaannya kita samakan 200, dapat 1 ditambah ini 20. Gitu ya. Dapat 1 per F sama dengan 21 per 200. Gitu ya. Atau nanti kan jadi fokus gitu ya. Fokus sama dengan 200 per 21. Nah, itu nanti kurang lebih nilainya adalah 9,5 cm. Gitu ya. Jadi udah ketemu untuk jarak benda atau jarak pemain ke lensa dan fokus lensanya. Yang kedua, yang masih satu kisi-kisi tentang cahaya adalah tentang mata ataupun kacamata. Di sini yang pertama adalah kita berkaitan sama kelainan mata atau cacat mata. Yang pertama ada namanya miopi. Miopi itu disebut juga dengan rabun jauh ya. Nah, rabun jauh itu gambarnya seperti apa? Jadi rabun jauh itu terjadi ya ketika bayangannya itu jatuh di depan retina. Di misal di sini ada mata. Ya, misal ada mata, penampang mata ya. Terus di sini ini di sini adalah retina ya. Ini kan retina, belakang ini retina. Nah, nanti benda cahaya masuk ke mata. Ini masuk. Nah, tapi nanti bendanya itu jatuh di depan. Nah, ini nanti disebut dengan miopi karena bendanya, bayangannya tadi jatuh di depan retina yang belakang ini ya. Nah, maka disebut dengan rabun jauh. Nah, terus untuk menghitung kekuatan lensanya bagaimana? Untuk menghitungnya adalah pakai ini. Pakai P, kekuatan lensa itu kan P ya. Di P sama dengan apa? Tinggal negatif 100 dibagi TJ. Nah, TJ itu apa? TJ itu adalah titik jauh. Jadi TJ dalam sentimeter tapi ya. Nah, ini adalah TJ itu titik jauh mata. Jadi ketika kita seseorang itu bisa melihat paling jauh itu pada jarak berapa. Nah, itu disebut dengan titik jauh mata. Terus jenis lensa penolongnya apa? Nah, miopi itu ditolong dengan lensa negatif ya. Lensa negatif ataupun disebut juga dengan apa? Lensa cekung. Dia ditolong dengan lensa negatif ataupun cekung. Terus yang kedua adalah hipermetropi ya. Hipermetropi itu disebut juga dengan rabun dekat. Disebut dengan rabun dekat. Nah, rabun dekat ini terjadi karena apa? Karena bayangan dari benda itu jatuhnya di belakang. Nah, jatuhnya di belakang retina. Jadi kalau saya gambarkan sekilas, ini kurang lebih mata. Ini penampakannya, terus nanti ini kan retina belakang sini. Nanti ada cahaya masuk itu. Nanti jatuhnya di belakang. Nah, jatuhnya di belakang. Jadi ini disebut dengan hipermetropi. Terus untuk mencari kekuatan lensanya bagaimana? Tinggal ini. Maka tinggal P sama dengan tinggal ini. Tinggal 100 dibagi ini SN. SN itu apa? SN itu adalah jarak normal baca. Jadi kan jarak normal baca manusia itu kan kurang lebih antara 25 cm sampai 30 cm gitu ya. Nah, terus dikurangi 100 dibagi titik dekat. Nah, titik dekat matanya berapa? Jadi biasanya kan yang hipermetropi ini kan dialami oleh yang orang tua. Karena kan kadang kan untuk membaca, misal membaca koran itu kan nanti ketika tidak menggunakan kacamata maka orang tua itu akan menjauhkan korannya supaya lebih terlihat. Karena titik dekat matanya itu biasanya lebih dari 25 ataupun 30 cm.
Nah, terus ini dalam satuan sentimeter gitu ya. Sentimeter. Terus lensa penolongnya adalah apa? Lensa positif. Nah, ataupun lensa cembung. Nah, itu. Terus langsung ke contoh soalnya aja yang di bawah. Di sini ada seorang kakek memiliki titik dekat mata sebesar 50 cm, sedangkan titik jauh mata sebesar 200 cm. Maka kakek tersebut harus menggunakan lensa dengan kekuatan berapa? Jadi si kakek ini menderita miopi, juga menderita hipermetropi. Berarti yang pertama apa? Berarti kakek ini nanti akan menggunakan dua jenis kacamata atau kacamata rangkap gitu ya. Jadi ada kacamata positif dan kacamata negatif. Yang pertama, kita tentuin dulu yang di sini titik dekatnya 50 cm ya. Jadi kita tentuin dulu yang itu ya. Positif dulu ya. Jadi lensa positif dulu. Jadi kita tentuin dulu yang lensa positif tadi pakai ini 100 per jarak normal dikurangi 100 per titik dekat. Maka langsung aja jadi P sama dengan 100. Nah, jarak normal baca itu kan 25 ya. Jadi 100 per 25 dikurangi enggak 100 per ini tadi titik dekat matanya adalah 50 cm. Jadi tinggal isi tinggal 50 cm. Maka tinggal 100 dibagi 25 berapa? 4 dikurangi 150 berarti dapat 2. Berarti 4 kurangi 2 ketemu plus 2. Nah, berarti si kakek harus yang pertama menggunakan kacamata yang plus 2. Terus ya lensa negatif itu berarti tinggal apa? Tinggal P sama dengan min 100 per titik jauh. Nah, titik jauhnya tadi berapa nih? 200 nih ya. Jadi yang ini tadi ya. Ini tadi yang titik dekat, yang ini titik jauh. Nah, tinggal 100 per 200. Maka jadi apa? Min setengah. Berarti kakek tadi menggunakan kacamata rangkap yaitu plus 2 dan negatif setengah. Kisi-kisi selanjutnya adalah tentang namanya listrik statis. Di listrik statis nanti akan terbagi jadi dua. Yang pertama ada tentang pemberian muatan. Terus yang kedua adalah tentang hukum kolom ya. Di sini untuk pemberian muatan, di sini udah saya kasih benda-benda yang nantinya biasanya jadi positif ataupun menjadi negatif. Jadi di pemberian muatan itu nanti ada dua benda diberi perlakuan yaitu dengan cara digosok. Nah, ketika digosok, setelah digosok maka nanti dua benda tadi akan terjadi ada yang menjadi positif, akan ada yang menjadi negatif. Nah, di sini udah saya bikin tabel, nanti adik-adik tinggal cermati aja. Besok kalau yang keluar yang mana nanti disesuaikan aja sama soal sama materinya nih. Jadi ketika misalnya nih rambut digosok sama penggaris plastik, maka rambut itu positif, penggaris plastik negatif. Itu ya, nanti di tabel ini bisa dibaca sendiri. Terus alasannya sendiri. Nah, alasannya kenapa positif dan kenapa negatif itu yang harus dipahami juga ya. Jadi benda positif ya. Itu kenapa? Jadi benda positif itu alasannya kenapa? Melepaskan elektron. Jadi melepaskan elektron gitu ya. Terus benda negatif itu karena menerima. Jadi karena menerima elektron. Nah, dia yang perlu dipahami juga, selain menghafalkan yang di tabel ini, adik-adik juga harus tahu positif itu karena melepas elektron, negatif karena menerima elektron. Terus diingat-ingat yang bisa berpindah-pindah itu yang elektron. Jadi proton itu nggak bisa pindah ya, yang bisa pindah cuma elektron. Yang selanjutnya adalah tentang elektroskop ya. Jadi di elektroskop ini nanti saya gambarkan aja untuk gambaran dari ketika dikasih muatan. Jadi yang pertama kan ada elektroskop itu kan ada dua bagian, yaitu yang pertama ada bagian kepala, terus yang kedua ada bagian kaki ya. Nah, ketika nanti elektroskop ini didekati dengan benda negatif misalnya. Ketika didekati dengan benda negatif ini, maka apa? Maka di kepalanya adalah positif. Jadi di kepala adanya positif ini gitu ya. Terus nanti negatifnya kemana? Nah, negatifnya ada di kakinya. Nah, terus nanti kakinya jadi semakin melebar gitu. Jadi ketika
kepala elektroskopnya didekatkan dengan benda negatif, maka di kepalanya jadi positif, kakinya jadi negatif. Terus antar kaki ini semakin melebar karena tolak menolak, karena negatif. Terus ketika ada elektroskop lagi ini, terus ini adanya bendanya positif, maka dibalik aja. Ketika ini bendanya positif, maka yang ngetarik itu yang negatif. Jadi yang di kepalanya tinggal yang negatif. Terus positifnya ke kaki. Nah, itu ke kakinya. Nah, itu ya. Yang kedua yaitu tentang hukum kolom. Nah, jadi di hukum kolom itu kan nanti biasanya kalau dilihat dari latihan-latihan yang sebelumnya itu yang sering keluar itu bagian namanya perbandingan. Jadi nanti ada keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu muatan, terus nanti disuruh mencari gaya listriknya ataupun gaya kolomnya. Jadi caranya gimana gitu ya? Ingat dulu bahwasanya ya hukum kolom itu apa? Persamaannya nih ya, F sama dengan apa? K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Ya kan yang perlu dipahami dulu ya. Kalau nanti besok ngitung ya masukin aja ke persamaan ini. Tapi di sini ya contoh soalnya yang saya berikan adalah soal yang perbandingan ya. Nah, jadi di sini jadi ada dua benda, langsung ke soalnya. Ada dua benda, benda 1, benda 2 itu sama-sama negatif. Awal mulanya jaraknya R gitu ya. Terus ini gaya tolak menolak yang dialami kedua benda adalah F. Berarti awal mulanya bendanya ini tolak menolak dengan gaya F. Terus di sini pengen diubah ya, pengen diubah menjadi setengah F. Jadi dari F ini pengen diubah menjadi setengah F. Maka yang harus dilakukan itu apa? Gitu ya. Prinsipnya gini. Nah, saya kasih prinsipnya adalah di sini ya. F2. Jadi F2 sama dengan apa? Sama dengan ini yang atas, bagian atasnya. Ini adalah diisi perubahan muatan. Ya, di sini lihat. Jadi bagian atas itu diisi perubahan muatan, terus bagian bawah diisi perubahan jarak kuadrat. Tapi jangan lupa perubahan jarak kuadrat. Nah, ini ya, jangan lupa pakai jarak kuadrat. Terus dikali F1. Nah, F2 itu apa? F2 itu maksudnya keadaan akhir, F1 itu keadaan awalnya. Gitu ya. Biar lebih paham kita cocokkan di soalnya. Nah, di sini kan kita pengen ngubah dari F menjadi setengah F. Berarti kita coba satu-satu dari A, B, C, D, mana yang nanti menyatakan F-nya itu berubah menjadi setengah F. Yang A dulu, kita sebutin yang opsi A. Nah, di sini dibaca. Mengganti kedua muatan menjadi setengah Q. Berarti kita masukkan persamaannya tadi. Jadi yang dipakai ini ya, kuncinya di sini. Nah, jadi yang kita pakai ini kuncinya. Nah, terus dibaca adalah yang diubah adalah kedua muatan. Jadi Q1 dan Q2 diubah menjadi setengah. Nah, kan tadi yang kita pahami adalah apa? Yang atas itu diisi perubahan muatan gitu ya. Maka tinggal ini, jadi tinggal F2 sama dengan Nah, atas kan tadi kan perubahan muatan. Nah, muatannya berubah menjadi setengah. Nah, berarti tinggal tulis jadi setengah dikali setengah. Karena muatannya yang berubah 2. Jadi setengah kali setengah. Terus jaraknya gimana? Karena jaraknya nggak berubah, maka diisi 1 itu jadi 1 kuadrat. Terus baru dikali F gitu ya. Maka jadi apa? Jadi 1/4 F. Nah, ini kan bukan ya. Berarti ini salah. Jadi yang opsi A salah. Karena kan yang kita pengenkan yang setengah. Terus kita lanjut yang opsi B. Sama, tinggal F2 sama dengan kita baca. Memperkecil jarak muatan menjadi setengah R. Berarti apa? Muatannya tetap. Kalau muatannya tetap berarti diisi 1. Jadi 1 kali 1. Terus jaraknya yang berubah menjadi setengah. Berarti tinggal apa? Tinggal setengah, jangan lupa di kuadrat. Gitu kan ya. Terus baru dikali F. Maka dapat 1/1/4 F. Gitu kan ya. Jadi apa? Jadi 4F. Nah, berarti ini juga salah ya. Karena yang ditanyakan adalah yang setengah. Terus yang C, maka tinggal F2 sama dengan Nah, di sini apa? Memperbesar jarak muatan menjadi 2. Berarti muatannya tetap, berarti tinggal 1 kali 1 gitu toh. Terus jaraknya jadi 2 kuadrat terus kali F. Nah, dapat 1/4 F. Berarti ini juga salah gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang D. Berarti yang D itu ya. Nah, tinggal F2 sama dengan
Kita baca, mengganti salah satu muatan menjadi setengah. Berarti yang diubah setengah itu cuma salah satu aja. Berarti tinggal setengah dikali 1. Kan yang salah satunya nggak berubah. Terus baru dibagi, jaraknya juga tetap 1 kuadrat. Terus jadi dikali F. Maka ketemu setengah F. Nah, udah toh? Berarti jawabannya yang ini. Terus selanjutnya adalah tentang listrik dinamis. Nah, di listrik dinamis ini yang pertama adalah saya kenalkan karena kemarin ampere meter dan voltmeter itu juga keluar. Terus siswa itu kadang ada yang belum tahu atau masih bingung cara membaca ampere meter ataupun voltmeter. Jadi di sini misal saya contohkan ampere meter gitu ya. Nah, cara membaca ataupun cara menghitungnya gimana itu ya? Nah, jadi untuk ampere meter di sini kita patokannya pakai ini. Biasanya I sama dengan nih per ya, ini skala. Jadi ini tulis skala tunjuk gitu ya. Jadi di ampere meter ini nunjuk ke skala berapa, terus dibagi skala maksimal, terus baru dikali batas ukur. Nah, jadi kuncinya di sini ya, cara menghitungnya. Nah, maka dilihat di sini, langsung kita lihat di gambar, tinggal I sama dengan per. Nah, skala tunjuknya ini apa? 60. Ini kan nunjuk 60. Itu tulis seperti 60. Terus maksimalnya berapa? Oh, ini 100. Tinggal tulis 100. Terus batas ukur tuh gimana? Batas ukur dilihat kabelnya itu tuh nanti nyolok di angka 0 dan berapa. Di sini kan dari angka 0 sampai 5. Berarti nanti batas ukurnya itu di 5, bukan di 10 ya. Karena kan di 10 ini kan nggak dicolokin ya. Berarti nyoloknya itu cuma di angka 5. Udah. Maka ini tinggal coret, maka tinggal berapa nih? Jadi 0,6 kali 5. Oh, dapat 3 ampere. Selanjutnya adalah tentang rangkaian seri ya. Jadi rangkaian seri itu gimana? Jadi saya contohkan aja ya. Jadi rangkaian seri itu gambarnya seperti ini. Jadi rangkaian seri ini. Jadi ada misal 2 aja ya. Jadi 2 hambatan yang saya rangkai seri. Nanti dihubungkan sama baterai. Ini ya. Ya, ini namanya ini R1, ini R2, gitu ya. Nah, dari ini terus dia ada namanya V totalnya gitu. Nah, terus biasanya yang harus dipahami adik-adik adalah ketika rangkaiannya seri bagaimana cara mencari hambatan pengganti gitu ya. Nah, caranya gini, di yang pertama nyari R seri. Jadi kalau mau nyari R seri itu tinggal apa? Tinggal R1 ditambah R2 ya. Jadi patokannya gitu. Jadi nanti untuk menghitung berapa hambatan total serinya tinggal dijumlahkan. Jadi mau ada 2, mau ada 3 yang di seri, maka nanti solusinya tinggal dijumlahkan. Nah, misal di sini ya saya contohkan ini misal 4 ohm, terus di sini misal 2 ohm gitu ya. Maka nulis jadi sama dengan sampingnya ya. Jadi 4 ditambah 2, maka 6 ohm. Maka hambatan penggantinya yang seri ini adalah 6 ohm. Terus yang kedua adalah di sini yang perlu dipahami, ketika rangkaian seri ya, apa? Maka I-nya sama. Maka arusnya sama. Terus yang ketiga adalah apa? V-nya terbagi. Nah, V terbagi ini ya, ini ya saya mau kasih tahu ya. Jadi kalau kita mau menghitung berapa tegangan, jadi ini kan I arusnya sama yang pertama tadi. Jadi arus di R1, arus di R2 nanti nilainya sama. Tapi V-nya terbagi. Jadi V1 dan V2 itu nilainya belum tentu sama. Karena misal di sini V totalnya adalah 12 ya. 12 volt. Nah, nanti 12 volt ini akan kebagi menjadi 2. Ada yang di R1, ada yang di R2. Cara ngitungnya gimana? Langsung pakai ini. Langsung pakai pembagian tegangan. Ini. Kalau ada yang mau ngitung V1, di sini ya. Ini namanya V1, yang ini yang V2. Ketika mau ngitung V1, tinggal pakai perbandingan aja. Apa perbandingannya? Tinggal R1 per R1 plus R2. Terus dikali V total. Gitu ya, untuk yang V1. Maka apa? Maka gimana? Langsung kita hitung. Maka jadi R1-nya di situ 4, maka tinggal 4 per di sini jadi 4 ditambah 2. Gitu ya. Terus baru dikali V total tadi 12. Maka tinggal apa? Tinggal 4 per 6 dikali 12 gitu kan ya. Maka ketemu berapa? Coret ini dapat 2, maka ketemu 8 volt.
Nah, maka V1 ini bernilai 8 volt. Nah, gitu. Jadi untuk ngitung V1-nya yang pakai ini ya. Jadi langsung aja pakai pembagian tegangan. Kalau mau ngitung V2 gimana? Sama aja. Tinggal V2 sama dengan, bedanya cuma diganti aja jadi R2 per R1 plus R2 dikali V total. Udah. Nanti tinggal dibuktikan pakai persamaan itu ya untuk pembagian tegangan. Yang ketiga adalah tentang rangkaian paralel ya. Saya gambarkan dulu tentang rangkaian paralel ya. Jadi di sini saya gambarkan rangkaian 2 paralel saja. Di 2 paralel karena yang biasa keluar itu cuma 2 paralel saja. Ini. Ya, misalnya ini R1, ini R2 gitu ya. Lalu di sini V totalnya. Nah, untuk paralel itu nanti untuk mencari hambatan pengganti itu tinggal pakai yang seper-seperan ya. Nah, tinggal yang pertama kalau mau nyari seper R paralel ya sama dengan apa? Tinggal seper R1 ditambah seper R2 gitu ya untuk mencarinya. Nah, tinggal dimasukkan aja ke persamaan gitu ya. Jadi misal ya, saya tulis jadi R1 nya misal 4, R2 nya juga misal 2. Maka tinggal kita masukkan, maka tinggal seper R paralel sama dengan apa? Seperempat ditambah setengah, gitu kan ya. Nah, udah. Sini kita kurungi dulu. Nah. Oh, biar enak ya. Biar enak di sini saya ubah aja. Jadi sini jadi kita ubah jadi 4 ohm aja. Jadi isinya 4 ohm semua ya. Jadi ini 4 ohm semua gini kan ya. Nah, biar enak aja angkanya. Maka nanti jadi seper R paralel, maka tinggal dijumlah, maka jadi 4 ditambah 2 gitu ya. Maka nanti jadi R paralel tinggal dibalik. Nah, ini yang biasanya adik-adik lupa tuh belum dibalik. Maka langsung dibalik aja. Maka jadi 4 per 2. Maka ketemu 2 ohm gitu ya. Terus yang kedua adalah apa? Ketika rangkaian paralel seperti ini, itu tegangannya sama. TV sama. Jadi V di R1 dan V di R2 itu nilainya sama gitu ya ketika paralel seperti ini. Nah, tapi I-nya terbagi. Ini kebalikannya dari seri tadi ya. Jadi kalau ini I-nya terbagi. Nah, jadi I-nya terbagi. Nah, pembagiannya gimana? Pakai ini pembagian arus. Kalau kita mau nyari I1 yang ini ya, yang lewatin R1 ini I1, ini I2. Kalau adik-adik pengen nyari I1 langsung pakai ini. I1 sama dengan per. Nah, ini kebalikannya dari tegangan ya. Kalau kita mau nyari I1, maka R-nya pakai R2. Ingat-ingat, kalau mau nyari I1, R-nya pakai R2. Terus dibagi jumlahnya, R1 plus R2. Nah, terus baru dikalikan sama V totalnya. V total. Sama dikalikan sama I totalnya. Nah, dikalikan sama arus totalnya. Gitu ya. Jadi langsung pakai ini. Itu ya. Terus kalau mau nyari I2, berarti tinggal sama, tinggal pakai R1 dibagi jumlahnya R1 plus R2 dikali I totalnya. Udah gini. Jadi cara mencari apa? Arusnya, arus yang di I1 dan I2 itu pakai pembagian arus seperti ini aja gitu ya. Langsung ke contoh yang rangkaian campuran. Jadi di sini ada rangkaian campuran ya. Jadi ada dari R1 3 ohm, R2 6 ohm, R3 12, R4 1 ohm gitu ya. Nah, lalu nanti di sini ada baterai 12 volt sama di sini ada hambatan dalam ya. Ini namanya hambatan dalam ya nih. Ada hambatan dalam atau biasanya disebut dilambangkan R kecil biasanya ya. Itu adalah 2 ohm. Nah, cara untuk mencari ini adalah yang pertama yang ditanyakan adalah berapa kuat arus yang mengalir melalui R3. Jadi di sini arus di sini berapa gitu ya. Nah, cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya yang pertama, karena di sini dia kalau besok ditemui rangkaian campuran, yang pertama dihitung adalah diselesain dulu, disederhanakan dulu rangkaiannya gitu. Jadi disederhanakan rangkaiannya. Gimana caranya? Kalau rangkaian seperti ini, maka nanti di paralel terlebih dahulu. Nih, jadi R2 sama R3 kita paralelkan ya. Jadi kita paralelkan dulu. Nah, di sini ya, ini khusus nih untuk khusus soal seperti ini. Ketika ini paralelnya cuma ada 2, ketika paralelnya cuma ada 2, maka nanti untuk menghitung penggantinya tinggal apa? Tinggal hasil kali, jadi hasil kali 6 kali 12 dibagi hasil jumlahnya. Nah, ini tinggal 6 kali 12 dibagi 6 tambah
12. Maka dapat berapa? 72 dibagi 18, maka ketemu 4 ohm. Ya, itu khusus untuk dua hambatan paralel. Jadi kalau yang di paralel tadi, yang ini tadi kan ya saya contohkan yang umumnya ya, umumnya itu pakai yang seper-seper. Tapi yang khusus untuk dua paralel nanti langsung pakai hasil kali dibagi hasil jumlah. Lanjut. Maka nanti R totalnya ya nah tinggal ditambah sama 3 sama 1 kan ya. Nah, tinggal R1 tambah R paralel tambah R4. Maka ketemu berapa? Tinggal 3 tambah 4 tambah 1. Maka ketemu 8 ohm. Gitu ya. Setelah itu apa? Setelah itu kita cari arus totalnya. Ya nah tinggal I total kan tinggal GGL ya. Ini kan punya hambatan dalam, maka ini disebut dengan GGL. Jadi ini adalah GGL ya. GGL terus dibagi hambatan luar, hambatan total luar ditambah hambatan dalam. Maka GGL nya 12 dibagi nih R totalnya kan 8. Tinggal 8 ditambah 2. Maka ketemu 12 per 10. Maka ketemu 1,2 ampere. Gitu ya. Terus di soal itu yang ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir pada R3. Berarti di sini ya. Jadi nyari ini, nyari I3 saja. Saya namai I3 biar sama ya. Nah, terus caranya gimana? Caranya gini. Nah, di sini kan ada namanya I total. Kan I totalnya di situ. I totalnya udah tahu 1,2 ampere. Kita langsung pakai pembagian arus tadi loh. Nah, kalau kita mau nyari I3 ya. Tadi tadi tuh kalau mau nyari I berarti R-nya itu berseberangan. Kan I3-nya di sini. I3 itu melewati 12 ohm. Nah, untuk menghitung berarti nanti pakai yang R2-nya. Ya, kan berseberangan. Berarti tinggal R2 per yang bawah apa? R2 ditambah R3 terus baru dikali I totalnya, gitu ya. Nah, maka R2-nya itu tadi 6. Ingat-ingat ya, saya ulangi lagi. Kalau mau nyari I3, kalau mau nyari arus pakai pembagian arus. Kalau mau nyari I3 berarti R-nya itu pakai yang berseberangan. Jadi kalau mau I3-nya di bawah, R-nya yang atas. Nah, jadi R2 per R2 plus R3. Maka tinggal 6 per 6 plus 12. Berarti tinggal dikali 1,2. Maka sama dengan apa? Di bawahnya ya. Sama dengan ini jadi 6 per 18 kali 1,2. Ini 6 sama 18 kan dapat ini 1 ini 3. 1,2 sama 3 dapat 0,4 ampere. Yang selanjutnya adalah tentang energi listrik. Nah, di energi listrik ini biasanya nanti soalnya itu adik-adik disuruh mengurutkan dari energi terbesar ke terkecil ataupun sebaliknya. Jadi prinsipnya dulu ya, bahwasanya energi itu apa gitu ya. Jadi energi itu kan yang persamanya ada banyak ya. Jadi bisa energi listrik itu yang W. Nah, itu bisa apa? Jadi W sama dengan daya dikali waktu ya. Jadi persamaan pertama ini ya. Ini daya kali waktu. Jadi daya ini W ya. Daya satuannya watt itu ya. P kali T atau apa? Atau juga bisa pakai ini. Jadi W sama dengan tegangan kali arus kali waktu. VIT, fit gitu ya. Juga bisa pakai ini, juga bisa pakai apa? Pakai ini juga bisa. Di W sama dengan I kuadrat dikali R kali T, ini juga bisa lagi satu lagi sama V kuadrat per R ya dikali T. Ini juga bisa. Jadi ada 4 persamaan yang bisa digunakan untuk mencari energi listrik. Nanti disesuaikan saja sama soalnya gitu ya. Jadi bisa daya kali waktu, terus ada tegangan kali arus kali waktu, bisa juga arus kuadrat kali hambatan kali waktu, bisa juga tegangan kuadrat per hambatan dikali waktu. Untuk kasus soal yang di sini yang saya contohkan ini adalah yang diketahui adalah ada jumlah sama daya dan waktu. Maka nanti pakai persamaan yang pertama ini ya. Pakai persamaan yang pertama adalah tinggal daya dikalikan waktu. Karena yang ditanyakan adalah dari yang terbesar ke terkecil, maka gampangnya gimana? Energi itu gampangnya dikalikan aja semua. Gitu ya. Jadi ini kita kalikan dulu. Kita kalikan jadi 10 kali 50 kali 12, maka ketemu berapa? 12 kali 5 kan 60 ya. Jadi 60 terus nolnya 2. Nah, nanti 6.000. Terus ini 2 kali 6 12. Di 12 nolnya 2, 1200. Yang komputer 150 kali 5 berapa? 750. Terus ini sama dengan
Terus yang setrika tinggal 250 kali 2 berapa? 500. Terus ini 75 kali 4 itu 300 ya. 300 atau 75 kali 4 300, 300 kali 2 itu 600. Nah, terus apa? Tadi diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Maka gimana? Urutan yang pertama apa berarti? Lampu dulu kan ya. Berarti paling besar itu lampu, terus habis itu TV, terus komputer, terus kipas angin, baru ke setrika. Berarti apa? Jawabannya yang A. Ini ya, yang benar, yang sesuai. Kisi-kisi yang terakhir adalah berkaitan sama magnet dan induksi elektromagnetik. Jadi yang pertama adalah tentang pembuatan magnet. Jadi pembuatan magnet itu ada 3 cara, yaitu induksi atau didekatkan, yang kedua digosok, yang ketiga dialiri listrik searah. Yang pertama dulu tentang induksi atau didekatkan gitu ya. Prinsip dari induksi adalah apa? Prinsipnya gini. Jadi ujung pertama ya yang bertemu menjadi teman. Menjadi lawan, sorry. Menjadi lawan. Jadi gini, jadi ujung pertama dari batang besi yang bertemu dengan kutub dari magnet, maka nanti akan menjadi lawannya. Maksudnya gimana? Jadi di sini saya contohkan gambar di sini. Jadi di sini misalnya ada magnet gitu ya. Ini ada magnet, ini misal utara, ini selatan. Nanti di sini ada batang besi. Ini P, batang P, ini batang Q. Nah, tadi ini kan batang P ini berdekatan pertama kali dengan ujung selatan. Nah, maka apa? Batang P ini akan menjadi lawan. Maka apa? Ini sini jadi utara, sini jadi selatan. Jadi prinsipnya tadi ujung pertama yang bertemu menjadi lawan. Gitu ya. Yang kedua adalah digosok. Kalau digosok apa? Kalau digosok ujung pertama ya. Ujung pertama yang digosok ya, yang digosok menjadi teman. Nah, menjadi teman. Maksudnya teman tuh kutubnya sama gitu ya. Jadi gitu. Terus cara penggosokannya itu juga dalam satu arah. Jadi misal di sini ada besi. Ada besi, ini yang P, ini yang Q. Terus ini ada magnet itu ya, ada magnet. Ini yang utara, ini selatan. Terus nanti gosoknya satu arah ke sana ya. Nah, satu arah. Ini gosoknya satu arah. Nah, tadi di sini prinsipnya ujung pertama yang digosok menjadi teman. Nah, utara ini kan gosoknya pertama di mana? Di Q. Berarti kan utara ini yang pertama mengenai Q dulu. Maka apa? Q-nya menjadi utara, terus nanti yang P-nya baru yang selatan. Gitu ya prinsipnya ya. Terus yang dialiri listrik searah, prinsipnya apa? Saya gambarin dulu aja ya sebelum ke prinsip. Jadi di sini ada batang besi. Terus nanti kan dililiti kawat ya, dililiti kawat ini. Nah, ini. Terus sini ada namanya baterainya. Nah, prinsipnya yang pertama adalah tentuin dulu arah arus. Ya, jadi tentukan arus. Tentukan arah arus ya. Arah arus keluar dari positif. Nah, kan positif ya ini ya. Ini kan positif, yang panjang itu ya, ini negatif. Maka arus itu keluar dari kutub positif ini ya. Terus kita gambarkan ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Gitu ya. Terus yang kedua apa? Kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan. Nah, kaidah tangan kanan itu gimana? Jadi 4 jari ini, yang 4 jari ini itu sebagai arah dari arus, ibu jari sebagai kutub utara. Jadi kalau kita lihat di sini, di soal ini ya, di sini kan arah arusnya ke atas. Yang kita lihat tuh arah arus yang berada di batangnya ini kan ke atas. Terus maka gini, maka tangannya tinggal gini. Nah, maka tangannya tinggal seperti itu. Ini arah arusnya kan ke atas, ibu jarinya itu menunjuk kutub utara. Maka apa? Utara itu yang sebelah sini, selatan yang satunya. Gitu ya, paham ya? Jadi pakai yang pertama tentuin arah arus keluarnya, terus habis itu kaidah tangan kanan tadi. Yang terakhir adalah trafo. Jadi yang berkaitan sama tadi masih satu kisi-kisi dengan magnet dan induksi elektromagnetik adalah tentang trafo. Jadi di trafo ini ya kan kita kenali dulu persamaannya. Jadi di trafo itu kan ada dua
dua kumparan ya. Ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Jadi kumparan primer itu maksudnya kumparan masukan, terus yang sekunder itu keluaran gitu ya. Ada masukan, ada keluaran gitu ya. Jadi di sini nanti kan di trafo itu ada persamaan ini ya. Biasanya apa? V primer per V sekunder kan ya. Sama dengan apa? Sama dengan N primer, banyak lilitan di primer dibagi yang sekunder sama dengan apa? Arus sekunder per arus primer. Nah, ini kan persamaan utamanya ini ya. Jadi persamaan dari trafo yang utama ini ya. Jadi V primer per V sekunder, lilitan per primer per lilitan sekunder, tapi ingat arusnya dibalik ya. Arus sekunder dulu per arus primer gitu ya. Jadi ini perbandingan untuk yang trafo. Langsung aja ke soalnya ya. Langsung aja ke soalnya di sini ya. Jadi di soal ini ya, di situ kan ada sudah ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Terus di situ yang ditanyakan adalah data. Jadi data dari sini kita mau mengoreksi mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Jadi yang pertama, ya ini data di gambar trafonya kita lihat dulu. Ini jadi ada ini bagian primer, yang kiri ini primer, yang kanan ini sekunder. Ciri-cirinya biasanya primer itu ini ya, arusnya bolak-balik ini ya. Ada lambang kayak S di sini. Terus kalau yang sekunder biasanya nanti ini dipasangi oleh lampu. Gitu kalau misalnya nggak ada tulisan primer sekunder. Nah, terus kita cari, kita namai dulu. Di sini kan ada 50 lilitan ya. Berarti 50 lilitan itu disebut dengan apa? Disebut dengan NP. Karena kan di sini N primer. Terus di 12 volt ini disebut dengan apa? Disebut dengan VP karena V primer. Terus di sini 60 volt itu disebut apa? Ini disebut dengan VS, V sekunder itu ya. Ada. Maka yang pertama tinggal kita sesuaikan sama yang ditanyakan. Kita buktikan yang pertama adalah jumlah lilitan sekunder dulu ya. Jadi kita hitung dulu jumlah lilitan sekunder ya. Jadi gimana? Ngitung jumlah yang pertama. Lilitan sekunder itu gini, kan tinggal VP per VS sama dengan NP per NS itu kan ya. Nah ada VP nya kan udah tahu tadi, V primernya nih 12, V sekundernya 60, nah tinggal 12 per 60 sama dengan N primer tadi udah tahu. N primernya tadi berapa? 50, tinggal N sekunder. Berarti N primernya tadi 50 per tadi berapa? Yang dicari ya, sorry. NS kan yang dicari. Nah, cari yang sekunder. Udah, tinggal kita hitung. Maka berapa? Ini tinggal kita sanakan. Berarti kali silang aja kan bisa ya ini ya. Maka dapat 12 N sekunder sama dengan ini 60 kali 50 berapa? 60 kali 50 itu kan dapat kita tulis dulu aja 60 kali 50. Terus nanti kan ini sederhanakan bisa ya. 60 sama 12 kan dicoret bisa ya. Ini dapat 1, ini dapat 5. Maka apa? N sekunder tinggal 5 kali 50. Maka dapat 250 lilitan. Nah, maka apa? Nomor 1 ini salah ya. Jadi kalau di sini kan nomor 1 itu 200 lilitan itu salah. Tapi yang nomor 2 itu jumlah lilitan sekunder 250 itu benar ya. Berarti yang nomor ini salah ya. Berarti ini salah, ini yang benar. Terus yang selanjutnya, ini kita butin aja. Terus yang selanjutnya adalah itu arus sekundernya. Jadi yang kedua nyari arus sekunder. Jadi nyari arus sekunder gimana? Tinggal pakai tadi, tinggal VP per VS sama dengan apa? Nah, karena arus maka dibalik IS per IP. Gitu kan ya? Nah, maka kita tulis, maka VP-nya tadi sama toh? Tinggal 12 per 60 sama dengan ya. Di sini oh ini ada, sorry. Tadi di sini ada 5 ampere ya. Nah, 5 ampere tadi adalah apa ini? I primer. Nah, ada. Maka 12 ini dapat 5 dibagi sorry. Ini tadi sekunder ya. Jadi yang dicari, sorry, ini I sekunder, terus yang I primernya yang 5 tadi. Gitu ya, ada. Maka tinggal dikalikan aja. 5 kali 12 tinggal 12 kali 5 sama dengan 60 dikali IS. Itu kan ya, ada. Maka apa? Ini 60 sama dengan 60 IS. Nah, maka nanti apa? IS nya sama dengan 1 ampere. Itu ya, maka ketemunya 1 ampere yang sekunder.
Nah, kita cek lagi di sini tadi. Ini yang pernyataan ketiga, arus sekunder itu 25, itu berarti salah. Terus ini arus sekunder 1 ampere itu baru benar. Nah, terus yang terakhir ini daya. Daya itu apa? Tinggal ini daya sekunder, tinggal PS sama dengan apa? VS V sekunder dikali I sekunder. V sekundernya tadi ini ya 60 dikali I sekundernya 1 kali 1 berarti ketemu 60 watt. Nah, berarti ini benar. Gitu ya. Jadi seperti itu berkaitan sama trafo. Jadi yang perlu dipahami tadi ya, perbandingan ini tadi yang VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Gitu ya. Oke, terima kasih telah mengikuti bedah kisi-kisi dari part awal sampai ini yang part terakhir. Semoga dapat membantu adik-adik dalam belajar. Oke, terima kasih.